Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita akan melakukan praktikum. Ya, praktikumnya sedikit berbeda. Jadi kali ini kita menggunakan video sebagai alat bantuan untuk praktikum. Dan kali ini praktikumnya kita menggunakan sebuah breadboard ya. Jadi di sini adalah breadboard, project board, ya sama saja. Jadi untuk melakukan sebuah project tertentu tanpa melakukan solder itu bisa menggunakan sebuah breadboard. Nah, ini juga ada sebuah Elvis, di sini juga ada sebuah breadboard dan di dalamnya juga ada sudah sumber, function generator dan lain sebagainya untuk membantu teman-teman melakukan sebuah praktikum. Cuman kita tidak pakai ini ya. Jadi praktikum kali ini saya akan menggunakan ini dan penjelasan detail tentang alat ini atau National Instruments Elvis 2 ini akan ada di video yang berbeda. Jadi kali ini kita akan langsung saja praktikum menggunakan NI Elvis 2. Jadi bab 6 yaitu ada karakteristik input output 74LS dan juga ada efek pembebanan di mana ada sebuah relay ya. Jadi ada sebuah relay yang harus di-trigger dan kita harus mengukur berapa arus yang lewat dan juga berapa tegangan yang ada di titik tertentu tersebut. Oke, jadi di sini itu ada sebuah IC ya, ada dua buah IC tepatnya. Jadi apa yang membedakan ini IC kedua ini? Jadi adanya pin ya, pinnya berjumlah 14 pin dan juga berjumlah 8 pin. Ya, IC ini tergantung ya. Jadi IC ini banyak sekali macamnya. Ada untuk rangkaian logika sekuensial, ada memori, ada mungkin op-amp dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jadi di dalam satu IC ini, contoh ini adalah 74LS08. Jadi di dalam satu IC ini ada 2 input N. Jadi teman-teman kalau misalkan mencari 74LS 08, jadi seperti ini bentuknya. Jadi teman-teman kalau misalkan disimulasi hanya berbentuk seperti logika dasar ya, N seperti ini, maka teman-teman itu hanya sebuah simulasi. Cuman di sini adalah realnya teman-teman, karena kita terhalang dengan adanya pandemi corona ini, jadi teman-teman tidak bisa menggunakan breadboard sebagai media dan hardware-nya tidak bisa dicoba ya. Dan kali ini kita langsung aja menggunakan sebuah rangkaian dan LED-nya akan tampil pada di sini ya. Sebenarnya kalau teman-teman menggunakan hardware LED secara langsung, ini adalah LED. Jadi seperti ini ya bentuknya LED ya. Nah, untuk menyambungkan setiap pin kita memerlukan bantuan yaitu sebuah kabel jumper seperti ini. Oke, langsung kita rangkai. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ya. Untuk prosesi rangkaiannya mungkin agak sedikit kasar karena keterbatasan sebuah alat tripod. Jadi teman-teman mohon maaf apabila videonya sedikit goyang ya. Cuman saya berusaha untuk tidak goyang. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah Elvisnya sudah saya siapkan, powernya dan juga laptopnya untuk melakukan praktikum. Kenapa kamu menggunakan laptop? Karena di bagian Elvis ini membutuhkan sebuah laptop atau PC untuk menjalankan beberapa instrumennya ya, seperti variable power supplies, terus ada juga seperti mungkin di bagian ini ada ampere meter, multimeter ya tepatnya ya, jadi ada voltmeter dan lain sebagainya yang teman-teman bisa melakukan pengukuran lebih lanjut. Jadi di sini sudah saya siapkan juga sebuah datasheet. Jadi di sini saya menggunakan satu saja ya, 1N sesuai dengan rangkaian percobaan pertama yaitu karakteristik input output, di mana saya menggunakan 74LS08 sebagai IC percobaan ya. Jadi oke, langsung saja. Di sini ada bagian U.
Oke, di sini ada bagian U itu adalah sebagai patokan ya. Jadi sebagai patokan ini teman-teman bisa kalau misalkan mau merangkai, jadi di bagian U ini sebagai patokan bahwa di sini adalah titik di pertemuan antara nomor 1, pin 1 dengan pin 14. Nah, di sini saya membutuhkan pin 14 sebagai VCC saya ya. Oke. Jadi VCC saya diharuskan menggunakan variable power supplies. Jadi sekedar pengetahuan juga cara kinerja breadboard yang ada di sini. Breadboard di bagian bagian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu bekerja secara samping seperti ini. Oke. Jadi bagian sini itu sebagai samping. Dan di bagian sini itu ke bawah. Makanya kalau teman-teman kelihatan ya, di bagian sini itu ada penarikan garis. Kenapa? Ya karena ini menyambung antara atas ini sampai ke bawah. Dan ini dari samping kanan sampai kiri. Seperti itu ya, kanan sampai kiri di sini atau kiri sampai kanan, sama saja. Oke, di sini akan saya sambungkan di pin sini dan juga ini saya menggunakan sebuah sumber variable power supplies ini, yaitu ground di nomor sini dan juga ground disambungkan ke sini, dan saya menggunakan supply positif yang bisa kita atur dan akan disambungkan ke sini. Oke. Selanjutnya saya akan menyambungkan ground dari IC menuju ke ground sumber. Oke, secara otomatis IC ini sebenarnya sudah aktif, tapi di sini kita belum memasukkan sebuah logika ya, sehingga akan saya masukkan sebuah logika di sini N sesuai dengan rangkaian yang ada di file. Kita akan gabung kedua input ini dan akan saya masukkan ke dalam sumber. Seperti ini ya, selesai. Dan juga kita akan menyalakan sebuah lampu. Dikarenakan masalah yang kalau tadi saya bilang di video, kalau saya akan menggunakan LED yang sudah integrated di bagian Elvis, dikarenakan alat ini cukup mahal ya, jadi kita menggunakan sebuah LED. Nah, di bagian LED ini kalau teman-teman boleh lihat ya, mungkin kurang fokus ya fokusnya. Nah, di sini mungkin agak kelihatan ya. Jadi ada bagian besar dan bagian kecil. Nah, jadi teman-teman kalau membedakan mana yang positif, mana yang negatif, yang positif adalah yang kecil. Jadi yang kecil itu adalah positif dan yang besar adalah selalu negatif. Apabila LED kalian baru seperti ini, LED baru seperti ini ya. Ini sedikit baru, cuman ya kakinya sedikit karatan. Jadi di sini adalah memiliki kepanjangan yang berbeda ya. Panjang yang berbeda antara kaki satu dengan kaki yang lain. Oke, jadi kaki yang satu lebih panjang dan kaki yang satunya lagi lebih pendek ya. Oke, mohon maaf kalau misalnya praktikum ini sedikit lebih panjang. Oke, jadi kita langsung rangkai saja, dan di sini sudah ada resistor 220 ohm. Sudah saya sediakan resistor 220 ohm. Fokusnya ya. Oke. Ini adalah resistor 220 ohm. Warnanya merah-merah coklat. Teman-teman bagi yang bisa membaca resistor mungkin lebih cepat ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa membaca, kalian bisa cari di Google warna-warna resistor untuk menentukan berapa besaran dari resistansi yang ada di resistor tersebut. Oke, jadi kita akan langsung menyalakan sebuah lampu. Tapi sebelumnya outputnya kita akan sambungkan ke ampere meter terlebih dahulu ya. Jadi ampere meter di sini kali ini kita akan wakili dengan sebuah avometer ya. Jadi nanti kameranya akan saya arahkan ke avometer. Jadi di avometer kayak ini sudah saya sambungkan sebuah kabel. Oke. Ini saya sambungkan input dari ampere meternya.
Oke. Untuk outputnya dari ampere meter seperti ini. Ini probe ya. Kalau teman-teman mungkin yang SMK tahu ya, ini adalah probe. Saya ambil sebuah kabel buaya untuk mempermudah pekerjaan. Oke, di sini saya sambungkan ke probe-nya ya, ke kabel buaya, kabel jumpernya. Saya sambungkan ke sini. Oke, di sini segaris ini saya akan sambungkan sebuah resistor. Oke. Ini resistornya ya. Resistor tidak apa-apa terbalik. Jadi resistor ini tidak harus balik ya, nggak apa-apa dibalik-balik silahkan. Oke, ini sudah saya sambungkan ke ampere meter. Namun sebelumnya, seperti di rangkaian juga ada sebuah avometer atau voltmeter. Dia ada voltmeter yang harus kita gunakan untuk mengukur berapa tegangan yang ada di bagian titik tersebut ya. Sambungkan. Oke, saya sambungkan ke titik di sini. Oke, dan di sini langsung menyambung ke ground. Oke, ini sudah saya kabel buayanya minta adik nih. Oke. Oke, ini kabelnya sudah ya. Ini menuju ke ground. Di sini saya sambungkan ke ground. Oke, voltmeter sudah masuk ya. Selanjutnya akan kita masukkan sebuah LED, dan LED ini akan langsung menuju ke ground juga. Oke, saya pasang seperti ini. Ini LED-nya saya langsung sambungin ke ground. Set. Oke, rangkaian sudah selesai ya. Jadi seperti itu cara merangkai kalau misalkan kalian kerja di breadboard ya. Mungkin mohon maaf kalau misalnya videonya sedikit goyang atau sedikit membosankan. Cuman saya sudah berusaha yang terbaik untuk melakukan praktikum seperti ini ya. Oke, kita sudah cek rangkaian, jangan sampai ada yang short. Langsung saja kita nyalakan Elvisnya. Oke, Elvis sudah menyala ya. Dan boleh teman-teman lihat di bagian sini ya. Oke, saya pegang saja. Jadi masih 0 ampere, 0 miliampere ya. Saya menggunakan 1 miliampere karena ini pasti sangat-sangat kecil. Dan juga saya menggunakan supply positif ya. Dan di sini sudah seperti ini ya. Supply positif. Dan untuk inputnya ini akan melakukan lompatan 0,2 volt ya, jadi sampai dari 0 volt hingga 5 volt ya. Jadi saat ini akan saya masukkan di sini 0 volt dan saya akan running. Oke, saat ini sudah running ya. Jadi power supply-nya sudah running. Oke, di sini sudah running di device 1 NI Elvis 2 dan ini sudah aktif. Teman-teman bisa lihat ya, di sini masih 0 miliampere. Di sini hasilnya seperti ini. Oke, tegangan akan saya naikkan menjadi 0,2 volt. Nih, sekarang ini menjadi 200 mV ya, dan hasilnya seperti ini. Tegangannya, dan ini adalah arusnya. Oke,
teman bisa catat. Sekarang 0,4 volt atau 400 milivolt. 400 milivolt hasilnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Lampu masih belum nyala ya, sampai 400 milivolt. Oke, sekarang kita lanjutkan ke 0,6 volt atau 600 milivolt. Oke, tegangannya sudah berbeda ya. Silahkan dicatat. Dan di sini harusnya 0 miliampere. Ya, lampu masih belum nyala ya. Oke, selanjutnya kita akan 0,8 volt. Running. Oke, tegangannya seperti ini ya. Lalu untuk arusnya, dan lampu masih belum menyala ya. Selanjutnya kita menuju ke 1 volt. Oke, 1 volt. Tegangannya seperti ini. Arusnya masih 0 miliampere ya. Dan lampunya masih belum menyala. Selanjutnya 1,2 volt. Oke, 1,2 volt ya ini ya sekarang. Oke, tegangannya seperti ini. Masih 0 miliampere dan arusnya 0 miliampere, otomatis lampunya masih belum nyala. Oke, selanjutnya kita naikkan menjadi 1,4. Oke, 1,4 besarannya segini ya. Saat ini masih segini arusnya dan lampu masih belum nyala ya. Oke, selanjutnya 1,6 volt. Tegangannya seperti ini dan juga arusnya masih 0 dan lampunya belum nyala ya. Oke, selanjutnya kita naikkan lagi 1,8 volt. Oke, 1,8 volt, tegangannya sudah naik ya. Dan juga arusnya masih 0 miliampere. Oke, silakan dicatat. Oke. Kita akan naikkan lagi menjadi 2 volt. Oke, sekarang 2 volt ya. Oke, tegangan seperti ini. Arusnya masih 0 dan lampu masih belum nyala. Oke, saya naikkan lagi menjadi 2,2. Oke, 2,2. Tegangannya seperti ini ya. Dan masih 0 miliampere. Lampunya juga masih belum menyala. Oke, saya naikkan lagi menjadi 2,4. Oke, 2,4. Tegangan seperti ini. Arusnya masih stabil. Dan ya, lampu masih belum menyala. Oke. Oke, tegangan sudah menjadi 2,6 volt ya. Masih ini tegangannya sudah naik ya, jadi 2 volt. Dan arusnya masih 0 miliampere. Lampunya belum nyala nih. Oke, kita naikkan lagi. Oke, sekarang ini tegangannya menjadi 2,8 volt. Oke. Tegangannya yang ada di output IC segini ya. Harusnya seperti ini. Oke, apabila teman-teman bisa melihat ya arusnya ya. Oke, saya akan ganti ini menjadi mikroampere. Apakah sudah ada? Ya. Jadi di mikroampere sudah tertera ya. Jadi di mikroampere sudah tertera di tegangan 2,8 volt. Karena lampunya sudah mulai menyala ya. Oke, seperti itu ya. Sekarang saya lanjutkan menjadi 3 volt. Oke, sekarang menjadi 3 volt. Dan arusnya seperti ini ya. Oke, lampu masih redup ya. Ini di tegangan 3 volt. Selanjutnya akan saya jadikan menjadi 3,2 volt.
Oke, sekarang tegangan 3,2 volt, tegangan outputnya segini dan arusnya segini ya. Dan lampunya ya lebih terang dari sebelumnya ya. Oke, saya naikkan lagi menjadi 3,4 volt. Oke, di 3,4 volt tegangan outputnya segini dan arusnya segini ya. Oke, lebih terang lagi, jadi tegangan naik, otomatis arusnya juga meningkat diiringi dengan lampu yang lebih terang. Oke, selanjutnya saya akan ganti menjadi 3,6 volt. Oke, sekarang 3,6 volt ya, tegangan outputnya segini dan juga ini arus yang lewat, dan ini nih lampunya udah mulai terang nih. Oke, saya lanjutkan lagi, naik menjadi 3,8 volt. Oke, di 3,8 volt menjadi outputnya 2,5, dan ini output dari arusnya. Oke, ini lampunya cukup terang ya. Oke, kita naikkan lagi menjadi 4 volt. Oke, tegangan sudah naik 4 volt ya. Dan tegangannya, outputnya segini dan arusnya segini. Oke, ini lampunya cukup terang ya sudah ya. Lampu warna hijaunya sudah cukup terang. Oke, selanjutnya kita akan naikkan menjadi 4,2 volt. Ya, tegangannya seperti ini. Untuk arusnya hati-hati ya, ini mikroampere ya. Sekarang saya naikkan menjadi miliampere. Apakah sudah ada respons? Ya, sudah ada respons ya. Jadi arusnya mulai naik dan ini lampunya cukup terang ya sebenarnya. Oke, kita naikkan lagi menjadi 4,4 volt. Oke, ini tegangan sudah 4,4 volt. Dan ini tegangannya dan arusnya sebesar ini ya. Hati-hati, ini saya sudah ubah menjadi miliampere karena seharusnya yang ada di Google Docs itu adalah satuan miliampere. Jadi teman-teman tidak boleh salah, hati-hati. Oke, kita tegangan sudah mencapai 4,4 volt. Kita naikkan lagi menjadi 4,6 volt. Oke, sekarang menjadi 4,6 volt. Tegangannya segini ya. Dan ini arusnya. Oke, sekarang saya naikkan lagi menjadi 4,8 volt. Tegangan yang keluar segini dan arusnya segini, dan lampunya sangat terang ya, sudah sangat terang. Ini terangnya cukup optimal. Dan terakhir kita akan outputkan menjadi 5 volt ya. Oh, 12 volt ini. Oke, tegangannya menjadi 5 volt ya. Oke, ini tegangan sudah 5 volt. Oke, ini menjadi segini. Dan arus outputnya sebesar ini, dan lampunya terangnya sudah optimal ya. Ini LED-nya sudah sangat optimal, bisa dilihat di kamera. Oke, silakan catat hasilnya yang ada di tabel ini, dan kerjakan analisa di tugas modul kalian. Dan untuk efek pembebanan akan ada di video yang berbeda. Terima kasih.